Oke teman-teman, sekarang metode setengah interval. Ini metode bagi dua namanya. Oke, metode ini mempunyai asumsi bahwa fungsi x kontinu pada interval x1 dan x2 serta fx1 dan fungsi x2 berlawanan tanda. Oke ya. Artinya fungsi x1 dikali dengan fungsi x2 masih tetap harus di bawah 0. Karena itu terdapat minimal satu akar pada interval tersebut. Langkah-langkahnya apa? Tentukan x1 dan x2, sama seperti tadi ya, sama metode tabulasi. Dan hasil perkalian fungsinya itu harus negatif, harus di bawah 0. Lalu, kalau sudah ini terpenuhi, maka lihat teman-teman, cari x3-nya. X3-nya itu adalah untuk posisi bagi duanya teman-teman, atau mencari titik tengahnya. X3-nya didapat dengan rumus apa? X3 didapat dari x1 plus x2 dibagi dengan 2. Oke, lalu lihat apakah x3 ini bertanda positif atau negatif. Ya, kita lihat. Gampang semuanya ini. Oke. Kayak langkah keempat apa? Pilih f fungsi x1 atau fungsi x2 sehingga fungsi x1 dikalikan dengan fungsi x3, f3 ya, itu harus dibuat 0 atau f2 dengan f3 harus dibuat 0. Ya, pilih lagi fungsi x1. Sekali lagi ya, ini hanya kita konsep teori, nanti pada saat kasusnya contohnya akan lebih kelihatan lebih mudah. Maka kita sudah dapat f1, fungsi x1, x2, x3, sekarang cari x4-nya. Tetap dibagi 2, pokoknya prosesnya bagi 2. x4-nya didapat dari x1 tambah x3 bagi 2 atau x4 didapat dari x2 tambah x3 dibagi dengan 2. Oke teman-teman, nanti bisa dilihat kalau dia tanda negatif atau positif, dilihat apakah harus dengan x1 dan x3 atau x2 tambah x3, karena x4 ini kan sama-sama punya rumus yang berbeda. Lihat nanti tanda positif atau negatifnya, apakah pakai yang x2 tambah x3 atau x1 tambah x3, seperti itu ya. Oke, tadi pilih x1 atau x2, sekarang pilih x2 atau x3 sehingga ini. Oke, kita lihat lah ya contoh kasusnya ya. Tentukan akar dari fungsi x sama dengan x pangkat 3 tambah 6x bagi 3. Ini sama tadi teman-teman. Misalnya gimana? Tentukan x1 dan x2 sehingga fungsi tadi sama ya, syaratnya harus negatif. Misal diambil 0 dan 1. Oke, maka diperoleh hasil f fungsi 0, fungsi x di mana x-nya 0 itu dapat minus 3. Lalu kalau kita masukin x2 nya 1, maka fungsi x di mana x-nya sama dengan 1 itu kalau kita masukin ke dalam hitungan 1 pangkat 3 tambah sekian. Jadi 1 pangkat 3 tambah 6 kali 1 kurang 3 sama dengan 4. Kalau f0 dan f1 ini dikalikan harus kan ini harus kurang dari 0. Minus 3 kali 4 minus 12. Oke, korek ya. Jadi sesuai dengan kurang dari 0. Karena fungsi f x di mana x-nya 0 dan 1 kurang daripada 0, maka minimal satu buah akar persamaan di fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x minus 3 di interval ini teman-teman. Karena kita sudah dapat tadi ini kan. Nah, karena ini hasilnya negatif, maka sudah pasti ada di antara 0 dan 1. Oke, caranya gimana? Gini. Ya gampang gitu ya. Tentukan akar dari fx sama dengan x pangkat 3, ini soalnya ya. Penyelesaiannya, tentukan tadi x1 x2 nya udah dapat ya sini ya. 0 dan 1. Sekarang x3 nya dapat dari mana? Nah ini. Tentukan nilai x3 nya. x3 didapat dari x1 tambah x2 dibagi dengan 2. 0 tambah 1 ya. 0 tambah 1 dibagi dengan 2, maka kita dapatkan 0,5 ya. Diperoleh fungsi x3 sama dengan apa? Masukin teman-teman fungsinya ya, nilai dari fungsi x3 apa? Masukin 0,5, maka 0,5 pangkat 3 ya, 0,5 pangkat 3 tambah 6 kali 0,5 dikurang 3 sama dengan 0,125. x3 nya nilainya ini 0,5,
tetapi nilai fungsi daripada X sama dengan 0,5 ini teman-teman. Harus bisa dibedakan ya, X-nya dan nilai fungsinya. Oke, sekarang metode bagi dua. Tadi dikatakan antara 0 dan 1 teman-teman, antara 0 dan 1. Sekarang dibagi dua nih antara 0 dan 1. X-nya 0, antara 0 dan 1. 0, paling kirinya 0, paling kanannya 1. Ke sini ya. Nah, X2-nya gini. Maka kita dapatkan X3 di sini teman-teman. X3 itu adalah di mana X3-nya adalah nilainya 0,5, nilai fungsinya 0,125. Sampai sini dipahami dulu nggak? Oke? Bisa dipahami teman-teman? Bisa Pak. Oke, ya. Paham Pak, paham. Jadi paling kiri 0, paling kanan 1. Dibagi 2 nih. 0 tambah 1 bagi 2, kita dapat X-nya, X3-nya 0,5. X3-nya 0,5 masukkan ke dalam fungsinya, ke sini, fungsinya ini. Maka kita dapatkan nilai fungsi ya, fx3 sama dengan 0,125. Perhatikan teman-teman. Terjadi perubahan tanda di mana? Sini dong. Di sini minus 3 ya kan? Nilai fungsinya ini 0,125. Berarti apa? Ini, yang ini tidak kita pakai teman-teman, ini nggak kita pakai. Maka kita gunakan interval yang ini pasti. Nah ini sama seperti tadi sih sebenarnya konsepnya. Gitu ya. Jadi kita tidak mengambil antara 0,5 dengan 1, enggak, karena apa? Ini positif, sedangkan terjadi perubahan daripada X1 dan X3. Maka kita dapat minus 3 dan 0,125. Maka disempitkan dari sini sekarang yang ini, 0 antara 0,5. Oke, sekarang 0 dan 0,5 bagi 2 lagi teman-teman. Karena terjadi perubahan tanda pada interval 0 dan 0,5, maka perhitungan nilai X4 dilakukan pada interval tersebut. Nah, ini sekarang dipersempit lagi. 0 ya, 0 dan 0,5. Nilainya ini. Jadi sekarang dibagi 2 lagi teman-teman. Ya. Gitu ya. Ini kan berarti X berapa sekarang? X4-nya ya. X1-nya ada, X2-nya ada, X3-nya. Cari X4-nya, berarti apa X4-nya? Tadi kan gini. X4 adalah X1 tambah X3 atau X2 tambah X3 kan? Perhatikan tandanya. Apa menggunakan yang ini atau yang ini? X1 tambah X3 atau X2 tambah X3? Kita lihat di sini teman-teman. Ini X1, X2, X3 sama X2. Mana kita pakai, X1 dengan X3 atau X3 dengan X2? Kita pakai X1 dan X3 dong. Karena perubahan terjadi di sini. Paham ya teman-teman ya? Paham Pak. Nah, berarti ini dimasukin. Berarti kita dapatkan X4 apa? X1 tambah X3 bagi 2, bukan X3 tambah X2. Gitu. X4 adalah X1 tambah X3 dibagi dengan 2. Ini. Nah, ini sekarang. Kita carinya di sini, fokusnya sekarang. Oke, sekarang lihat, tentukan nilai X4-nya. Dikatakan apa? X1 dengan X3, bukan X3 dengan X2. Nah, maka di sini adalah X4 didapatkan dari X1 tambah X3 dibagi dengan 2. 0 tambah 0,5. Ini tambah 0,5. Yang ini teman-teman sebenarnya nih, ya. 0 dan 0,5. Oke ya. Kita dapat X1 tambah X3 bagi 2, 0 tambah 0,5 bagi 2. Kita dapatkan 0,25. Maka X4-nya ini. Diperoleh nilai X4-nya sama dengan 0,25, X4-nya sama 0,25, masukkan ke dalam fungsinya. Fungsi X-nya, di mana X-nya 0,25, dimasukin saja. 0,25 pangkat 3 ditambah dengan 6 kali 0,25 dikurang 3. Kita dapatkan minus 1,484. Oke ya, minus 1,484. Karena terjadi perubahan tanda pada interval 0,025. Sekarang lihat teman-teman, ini minus 3. Ini minus 1,483. Ini plus.
Oke, terjadi perubahan di sini. Yang mana? Yang ini, titik ini, ya, ke sini. Maka sekarang intervalnya sudah ada di sini, teman-teman. Batas kirinya adalah 0,25, batas kanannya 0,5. Sekarang cari nilai X5-nya. Nah, ya. Nah, X5 itu mungkin panjang iterasinya, teman-teman, ya, karena apa? Harus mendekati ke 0,000 sekian. Iterasinya terus. Tapi prosesnya seperti ini. Bisa dipahami ya? Siapa paham, Pak? Nah, jadi kita cari aja pada Excel, teman-teman. Menentukan nilai X5 dan sebenarnya kita gunakan alat bantu Excel karena hasil fx belum mendekati 0, jauh, teman-teman, atau 3 digit belakang koma juga belum 0. Ya. Nah, ini nanti saya buka Excelnya ya. Ini metode bagi 2. Oke. Nah, ini saya buka nanti ya hasil perhitungannya ya. Kita dapatkan ini sampai dengan tadi X5 ya. Masih belum dapat, teman-teman. Nah, kita lihat sampai berapa N-nya, sampai dengan 12. Mendekati yang ini. Nah, yang warna merah ini. Didapatkan nilai fungsinya adalah 0,000266. Sudah sampai. Berarti salah satu fungsi akar persamaannya adalah 0,4814. Gitu. Oke ya, teman-teman ya. Jadi saya buka lagi sebenarnya. Ini saya kasih warna-warna untuk apa? Supaya memudahkan yang dibagi 2 tuh yang mana. Gitu ya. Ke Excelnya ini ya. Terlihat Excel ya, teman-teman ya? Kelihatan nggak? Terlihat, Pak, terlihat. Oke. Kelihatan, Pak. Sini. Ini saya, waduh, sebentar. Terlihat nggak, teman-teman, sekarang ini? Saya ada 2 buka jendela. Terlihat, Pak. Ya. Nah, sebenarnya gini ya, teman-teman. Oke ya. Nah, tadi apa? Yang pertama kita buka dulu nih. Nah, sebenarnya gini, yang tadi 03 mana ya? Nah, ini. Ini ya. Yang pertama kita masukin ini. Betul ya? X1-nya 0, X2-nya 1. Kita masukin di sini, teman-teman. Ini adalah X1. Ya, ini N-nya sama dengan X ya. Ini berarti sebenarnya X1. Ini X1, ini X2, X3 dan seterusnya ya, teman-teman ya. Nah, kita berarti pada X5. Sebenarnya masih panjang nih sampai X11. Nah, kita lihat. Kalau X1-nya 0, X2-nya 1, maka kita dapatkan fungsinya minus 3 dan 4. Betul ya, teman-teman ya? Betul nggak? Betul, teman-teman? Halo? Iya, Pak. Oke ya, betul ya? Iya. Nah, sekarang kita lihat yang X3-nya berapa sekarang gitu. Nah, X3-nya kita dapat berapa? Kalau X3-nya dapat dari 0,5 nih ya. Nah, ini X3-nya 0,5 di sini. Fungsinya berapa? Ini kan 0,125. Betul. Ini rumusnya seperti apa? Nah, ini. Nah, saya buka rumusnya, teman-teman. Ini sama dengan apa? X pangkat 3. Rumus ini ya, rumus Excelnya adalah X pangkat 3 tambah 6X bagi kurang 3. Ini sama rumusnya nih. Tapi saya buat dalam bentuk Excel. Berapa hasilnya? 0,125. Kita lihat lagi dulu yang ini. Yang berikutnya. Kalau dia X4-nya 0,25, ya ini ya, X4-nya nih. Yang warna hijau ini ya. Nah, ini teman-teman 0,25, ini dia. Nah, kita dapatkan fungsi X-nya berapa? Minus 1,484. Ini dia. Ini adalah rumus yang tinggal kalian copy saja, teman-teman. Ya, sama ya semua ya. Nah, sekarang masalahnya, pada saat kita bagi 2 itu tidak
kita harus lihat perubahan tandanya teman-teman. Contoh ya, di sini mana ya, di sini adalah 0,125 ini kan hasilnya ya. Di sini 0,1, ini adalah minus 3 ya, ini ya teman-teman ya, minus 3 yang ini minus 3. Kalian melihat pointer saya ya, melihat tidak? Iya. Oke, minus Iya, 3 lihat, Pak. kan dibandingkan dengan yang ini, perubahan tanda terjadi pada minus 3 dengan plus 0,125. Berarti apa teman-teman? Bagi duanya adalah antara mana? Nah, ini terjadi perubahan tambah di 0,05 di sini. Oke, sekarang lihat yang 0,25 ini dapatnya dari mana? Sengaja saya buat kasih warna hijau nih. Hijau ini adalah bagi dua dengan yang mana teman-teman? Dari sini dengan sini hijau. Ya ini. Yang biru yang mana? Di tengah-tengah antara yang ini. 0,125 dengan minus 1,48, begitu seterusnya. Ini dapatnya dari mana? Perubahan tanda di antara di sini 0,125 dengan di sini. Itu ya, ini plus, ini minus. Terjadi perubahan tanda di sini. Lalu yang ini dapatnya yang mana? Ini adalah dari sini dengan sini. 0,125 dengan yang ini. Begitu seterusnya teman-teman.